Salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Jumat 22 Mei 2020. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul, pasal 18, ayat 9 sampai 18. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan, dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Akan tetapi setelah Galio menjadi gubernur di Akaya, bangkitlah orang-orang Yahudi bersama-sama melawan Paulus, lalu membawa dia ke depan pengadilan. Kata mereka, ia ini berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Allah dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Taurat. Ketika Paulus hendak mulai berbicara, berkatalah Galio kepada orang-orang Yahudi itu, "Hai orang-orang Yahudi, jika sekiranya dakwaanmu mengenai suatu pelanggaran atau kejahatan, sudahlah sepatutnya aku menerima perkaramu. Tetapi kalau hal itu adalah perselisihan tentang perkataan, atau nama, atau hukum yang berlaku di antara kamu, maka hendaklah kamu sendiri mengurusnya. Aku tidak rela menjadi hakim atas perkara yang demikian." Lalu ia mengusir mereka dari ruang pengadilan. Maka orang itu semua menyerbu Sostenes, kepala rumah ibadat, lalu memukulinya di depan pengadilan itu. Tetapi Galio sama sekali tidak menghiraukan hal itu. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus. Lalu ia meminta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria sesudah ia mencukur rambutnya di Kengkrea karena ia telah bernasar. Priskila dan Aquila menyertai dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 16 ayat 20 sampai 23a. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu, kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan hari ini adalah penderitaan berbuah sukacita. Apakah setiap penderitaan menghantar manusia kepada duka cita? Jawabannya adalah tidak. Tidak semua penderitaan mengandung duka cita, tetapi juga mengandung sukacita.
Pernyataan ini terungkap jelas dalam ungkapan R.A. Kartini, "Habis gelap, terbitlah terang." Atau dalam syair lagu rohani yang dinyanyikan oleh Nikita, "Seperti pelangi sehabis hujan." Dua pernyataan ini mengatakan bahwa di balik penderitaan terdapat sukacita. Dalam bacaan Injil pada hari ini, Tuhan Yesus menjelaskan tentang sukacita di balik penderitaan kepada para murid-Nya dengan cara menggunakan analogi ibu yang melahirkan. Yesus berkata, seorang perempuan menderita saat melahirkan anaknya, tetapi setelah anaknya lahir, betapa besar kegembiraan yang dialami. Kegembiraan itu melampaui penderitaan yang dialami sebelumnya. Saudaraku terkasih, mungkin kebanyakan di antara kita memandang penderitaan sebagai musibah. Hari ini Tuhan Yesus mengajak kita untuk merubah cara berpikir macam itu. Tuhan Yesus mengajak kita untuk melihat penderitaan bukan sebagai perbuatan kesengsaraan hidup kita, melainkan sebagai pintu masuk menuju kebahagiaan. Orang yang mau untuk bahagia harus siap menderita terlebih dahulu, sebab tidak ada kebahagiaan tanpa ada usaha. Karena kesalahan pandangan tentang penderitaan, banyak orang tidak mau menderita. Semakin menghindar dari penderitaan, seseorang malah semakin merasa menderita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang yang percaya kepada Yesus, mari kita belajar dari Yesus Sang Guru sejati. Dengan sengsara dan wafat, Ia mengalahkan maut melalui kebangkitan. Melalui penderitaan, Ia menang atas kuasa dosa, sehingga mengantar manusia kembali bersatu dengan Allah. Itu berarti penderitaan yang dialami oleh Yesus berbuah sukacita. Oleh karena itu, mari kita belajar untuk menerima penderitaan sebagai bagian dari hidup kita. Maka janganlah kita lari dari penderitaan. Jika memang itu adalah tugas dan tanggung jawab kita, maka penderitaan tidak menjadi penghalang, tetapi tantangan yang harus kita lalui. Semoga demikian. Amin.